Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih banyak support kalian luar biasa. Mungkin seperti bilang, oh sesama Virgo harus saling mendukung gitu ya. Oke, dan kemarin ada Virgo yang nanya, kalau Virgo yang gelap kayak gimana sih? Tentu saja apapun yang gelap-gelap itu kurang bagus ya. So, kalau saya bilang Virgo yang terang, maksudnya Virgo yang berpikir positif, selalu berbuat baik apapun yang terjadi di dalam kehidupan, nggak ngebully diri sendiri, nggak ngebully orang lain juga, tidak jahat kepada diri sendiri, tidak jahat dengan orang lain juga, seperti itu ya. Karena banyak hal ya namanya manusia, nggak peduli itu Virgo atau yang zodiak lain, tentu saja ya beda-beda karakternya. Tapi sebisa mungkin, terutama untuk kalian yang sudah mengikuti channel ini lama dan berzodiak Virgo, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, selalu lebih baik setiap harinya. At least atau setidaknya kalian melakukan hal-hal baik sajalah di dalam kehidupan. Dan yang jelek-jelek, yang hitam-hitam, yang jahat-jahat itu hus sana digusah aja di kehidupan ya. Oke, so my dear Virgo, seperti biasa setiap hari Senin ada bacaan untuk awal minggu untuk satu minggu ini ya. Jadi ini adalah weekly reading untuk kalian. Oke. Kapan saya akan live lagi belum tahu. Mungkin nanti akhir-akhir bulan ya. Saya sibuk banget sih kalau awal bulan, akhir bulan sebenarnya juga sibuk. Oke, kita buka aja langsung ya Virgo ya. Ya intinya sih sibuk melulu. Aduh, ada yang jatuh. Sebentar ya. Aduh, maaf Virgo. Yang jatuhnya itu nggak sengaja, jadi nggak kehitung. Nggak kehitung. Oke, apa yang terjadi di kehidupan Virgo? Aduh, kenapa ada Ten of Wands? Ini saya buka secara tidak terbalik ya. Hai, tapi Virgonya ada, The Empress. Virgonya ada, berarti Virgo banget ya. Oke, oh The Lovers. Oh, cinta-cintaannya minggu ini oke ya. Kalau saya mah oke. Oh, wow, oke, Four of Wands. Ini kalau cinta-cinta, nah, The Magician bagus juga ini ya. Kayak apa lagi? Oh, ini yang tadi jatuh, pengen dibacain, emang iya sih, ya udahlah. Biarin aja. Oh ya, ada perjalanan juga. My dear Virgo, kalau kedengaran ada bunyi-bunyian itu kita anggap aja background musik ya. Karena itu tetangga saya, tetangga di sini itu seneng gitaran. Saya juga senang, tapi saya nggak pinter, jadi cuma gejerang-gejereng nggak jelas. Oke, Virgo, saya bukakan dulu satu kartu dari Oracle card yang ini. Very Oracle card, kita lihat sebagai ya sedikit banyak dasar atau pegangannya gitu ya Virgo ya. Oke. Suaranya bagus juga tuh ya, denger nggak? Sayup-sayup ya kalau untuk kalian. Oke, so kartunya, wow, ini kayaknya minggu yang penuh dengan harapan nih untuk Virgo. Karena kalian lihat ya di sini di kartu ke berapa nih? Kartu ke-5 ada manifestation ya, The Magician, dan pesan dari Oracle card, very Oracle card ini juga tentang manifestation. So minggu ini kalian yang ingin memanifestasikan sesuatu, silahkan lakukan. Ini minggu yang baik untuk bermanifestasi. Oke, coba kita baca dulu ya. Be very honest and clear about what you want to manifest in your life. Now write it down on the paper. Manifestation step 1. Bicara tentang manifestasi memang harus ditulis.
Saya punya manifestasi yang saya simpan di dalam HP saya, jadi saya selalu buka dan saya baca. Oke, 3 keinginan saya yang ingin saya wujudkan dengan waktu tertentu. Karena manifestation itu memang harus waktu tertentu. Jadi nggak bisa, saya pengen punya rumah kapan-kapan, enggak. Kapan-kapan mah berarti nggak kejadian. Maksudnya kapan-kapan itu bukan waktu ya. Terus gimana caranya itu akan kejadian kalau nggak ada timelinenya? So, untuk kalian para Virgo yang belum melakukannya, saya sarankan minggu ini lakukan. Atau setelah habis nonton ini, langsung kalian cari kertas, tulis, atau tulis seperti saya di notepadnya HP saya, dan saya tulis apa yang menjadi keinginan. Nah, seperti itu juga yang kalian lakukan. Coba lakukan. Ini misal doang ya. Ini juga bukan yang saya tulis, tapi maksudnya misal doang. Misalnya begini. Saya ingin mempunyai rumah di tahun 2000, ya sebutkan berapa tahun lagi? Tahun 2025 misalnya gitu. Saya ingin punya rumah di tahun 2005, misalnya 2025, misalnya seperti itu, atau 2026, terserahlah kalian nulisnya seperti apa. Kemudian kalian manifestasikan itu dengan benar-benar memberikan detail. Misalnya rumahnya seperti apa, dalamnya kayak gimana, kalian visualisasikan di dalam kepala kalian ya. Seolah-olah kalian memang sudah melihat rumah itu jadi. Nah, seperti itu yang namanya manifestasi. So, minggu ini, my dear Virgo, silakan manifestasikan apapun keinginan kalian. Apapun. Tidak usah ada batasan ya, please. Tidak usah ada batasan. Yang mau misalnya ke luar negeri, bisa. Tulis dulu, habis itu kumpulin uang untuk apa? Bikin paspor. Gimana mau pergi ke luar negeri belum punya paspor? Jadi punya dulu, nggak apa-apa, punya dulu. Itu step juga. Jadi udah ditulis, dibayangkan, oh pergi ke Korea misalnya, pergi ke Jepang misalnya, and then bikin paspor. Kalau nggak ada actionnya itu namanya ya. Bikin paspor kalian Google aja, nggak mahal kok. Dan karena kalian tidak terburu-buru, ikutin aja stepnya, nggak akan mahal-mahal. Kecuali kalau yang terburu-buru terus harus bayar ini itu, jadinya malah mahal. Karena ini kan baru sebuah manifestasi, baru sebuah keinginan, jadi lakukan step-stepnya. Oke? So, minggu ini manifestation. Oke. Nah, untuk Ten of Wands di minggu ini memang masih banyak dari Virgo yang mempunyai beban berat. Beban misalnya hutang yang belum terbayar. Oke, kita sama. Jadi masih berusaha untuk melunasi hutang tersebut. Oke. Dan kalian nggak sendiri kalau soal itu ya. Setiap orang punya, masing-masing punya seperti itu ya. Entah hutang apapun ya, apapun hutang, janji juga hutang ya. Misalnya berjanji akan membawa orang tua ke umroh misalnya kayak gitu, atau membawa ke Holy Land kalau untuk yang Kristen, something like that. Itu juga beban ya, tapi sebenarnya jangan jadikan ini beban, jadikan itu manifestasi. Kalau dijadikan beban, judulnya kayak orang ini nih, bawa berat-berat, padahal sebenarnya beban yang kalian bawa di minggu ini harusnya diletakkan, and then kemudian kalian urai satu persatu. Oke, ini 10, 10, bebannya banyak ya, 10. Satu aja belum selesai, itu ada 10. Tapi dengan menguraikannya satu persatu di minggu ini, oke, dengan cara memanifestasikannya, itu sedikit banyak sudah ada step pertama atau langkah pertama untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi nggak perlu dibawa sebagai beban. Oke, Virgo? Kemudian yang kedua, posisi kalian di minggu ini. Oh ya, itu kita lihat ada kontraknya nggak? Sebentar. Ups, kita lihat pakai kartu yang ini nih, bisa terbolak-balik kalau yang ini ya. Coba kita lihat. Pakai Wheel of the Year. Kontraknya apa tuh? Si Ten of Wands. Si Three of Swords-nya terbalik ya. Jadi kesedihannya atau beban kesedihan, kemudian rasa kayak nanti akan gagal dan lain sebagainya, sebenarnya nggak ada dengan adanya Three of Swords ini. Nggak ada kesedihan karena beban berat tadi. Kalau kalian bisa meletakkan
meletakkan beban itu and then menjalaninya step by step, pelan-pelan tapi menuju tujuannya gitu ya. Jadi nggak terlalu kayak apa ya, difokusin banget sampai kepengen sampai akhirnya stres ya. Itu jangan ya. Oke, so itu tidak terjadi juga di minggu ini sebenarnya. Jadi semua itu ada di mindset kalian. Kalau emang kalian mau bawa tuh semua beban di minggu ini, bisa aja. Tapi kalau kalian mau melepaskannya satu persatu, bisa juga. Jadi pilihan ada di tangan kalian ya, para Virgo. Oke, kemudian posisinya adalah The Empress. Ini kartu kita, kartu Virgo. Dan Virgo akan mendapatkan hal yang luar biasa pada minggu ini, kenyamanan, kebaikan, kesuksesan. Amin ya. Apapun yang sedang kalian fokuskan di kehidupan kalian, mau itu kerjaan, bisnis, percintaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Oke? Dan kartu yang menyertainya adalah Four of Swords. Kalau kalian berpikir, masih ada yang ngincer kalian nggak? Nggak usah seuzon dengan yang lain ya sekitar kalian, dan nengok-nengok nih, ini ada yang mau jahat. Daripada kita mikirin ada nggak sih yang mau jahat sama kita, mendingan kita lakukan aja yang terbaik, toh nanti kembalinya dalam bentuk karma baik ke dalam kehidupan kita, ya kan Virgo? Oke. Dan kemudian ada The Lovers. Percintaan kalian di minggu ini luar biasa. Kalau ada yang bilang, iya lagi sedih mbak ditinggal sama pasangan, ya itu juga sebuah kebaikan sih sebenarnya. Karena apa yang tidak buat kalian, ya udah nanti akan pergi, akan tetap pergi. Jadi ya mau sekarang atau kapanpun kan tetap akan pergi. Kadang-kadang dilakukannya justru di saat yang tepat menurut saya. Bukan kadang-kadang, memang segala sesuatunya tuh diberikan dalam waktu yang tepat. Kalau memang dalam minggu ini kalian misalnya ada yang kehilangan, terhilang dan lain sebagainya, just be happy aja, akan ada gantinya gitu. Dan untuk kalian yang kehidupan percintaannya baik-baik saja, karena The Lovers ini juga bicara tentang percintaan ya, ya sudah, be happy aja dengan itu dan terima apapun yang memang menjadi yang diberikan semesta gitu ke kita para Virgo. Oke? Dan The Lovers itu juga pilihan ya. Mau pilih dengan itu atau tidak, mau memilih terus atau tidak, mau memilih berakhir atau tidak, itu tetap pilihan. Oke? Ada Two of Swords tapi terbalik. Oke, jadi memang pilihan tetap di tangan kalian dan gak usah terlalu mikirin gimana-gimananya. Ya udah, kalau sudah kalian yakin dengan pilihan kalian, dan oke, teruskan dengan yang itu. Oke? Karena emang ada juga dalam minggu ini ya, jadi serak. Dalam minggu ini akan ada kebahagiaan di bidang percintaan memang. Ada yang dilamar, ada yang bertemu dengan kekasih hatinya. Oke, so ada yang bukan sekedar ketemu tapi menjalin sebuah cerita atau memori yang paling oke gitu, karena Four of Wands memang bicara tentang hal tersebut ya. Kalau itu masih berkenaan dengan percintaan, ya oke, ada yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang difokuskan oleh kalian dalam minggu ini adalah karir? Tetap akan ada jalan baru, karir path atau jalur karir kalian yang memang disediakan semesta untuk kalian minggu ini. Terus kontranya apa? Coba kita lihat kontranya. Kontranya adalah, oke, this one. Hal lama tiba-tiba datang. Oke, lagi bahagia-bahagianya sama si dia, tiba-tiba si mantan datang. Misalnya kayak gitu ya, ini kontranya ya. Atau lagi bahagia-bahagianya di karir yang ini, tiba-tiba persoalan lama jedul gitu datang. Tiba-tiba ya. Ya wes, seperti saya bilang tadi, ada The Lovers, ada pilihan. Itu pilihan di tangan kalian sendiri mau bagaimana ya. Oke, kemudian manifestation ya, The Magician yang seperti saya bilang. Ini udah dikonfirmasi ya dengan dua kartu ya. Dua kartu dan bilang tentang manifestasi. Apapun keinginan kalian, ingat, apapun. Silakan manifestasikan di minggu ini, lagi kuat nih, jadi silakan dimanifestasikan. Oke, step 1-nya apa tadi? Ditulis. Oke, mau ditulis pakai kertas boleh, ditulis
ditempel atau seperti saya ditulis di note di HP bisa juga, karena itu kan dibawa kemana-mana, dibaca lagi seperti itu ya. Oke, dan kemudian untuk kontraknya dari manifestation terbalik, King of Sword yang terbalik. Untuk kalian yang merasa ragu mengenai hal ini, seharusnya tidak perlu ragu, karena apapun yang kalian ingin manifestasikan, jika ada keraguan seperti King of Sword yang saya bilang, King of Sword tuh king yang angin-anginan ya, berubah-ubah keinginannya. Ya nggak bisa gitu kalau kalian mau memanifestasikan sesuatu ya, manifestasikan dengan ketetapan hati gitu. Jangan yang seperti saya bilang sebagai contoh tadi, pengen rumah. Sekarang pengen rumahnya yang gede, besok pengen rumahnya yang kecil, terus besok yang tingkat 2, besok yang, ya jangan ganti-ganti, satu aja. Oke, so dipikirin dulu ya keinginan kalian ya. Ini jangan plan gitu ya dengan keinginan kalian. Dan ada Five of Swords yang saya bilang tadi, dia udah kelempar seperti ingin dibaca. Udah saya masukkan lagi ke dalam tumpukan kartunya, keluar lagi. Jadi memang minggu ini ya ada yang kalah karena memang dicuri posisinya ya. Ini hanya sebagai warning, karena bisa terjadi kalau kalian nggak ngerti gimana cara ngatasinnya, masih bawa beban berat dan lain sebagainya, bisa saja tercuri posisi kalian maupun kebahagiaan kalian. Posisi maksudnya kalian sebenarnya udah happy dengan hidup kalian, tiba-tiba ada orang yang mempengaruhi dan akhirnya kalian jadi nggak bahagia lagi. Nah itu juga sama ya, Five of Swords juga jadi tercuri posisi dimana kalian udah bahagia, udah senang, tercuri bahagianya gara-gara orang tersebut. Tapi itu juga ada andil dari kalian dong, masa memasukkan yang kayak gitu ke dalam kehidupan kalian ya kan. Kalau saya gini, kalau saya ketemu orang toksik, siapapun itu, bahkan atasan saya sekalipun, saya lebih baik menghindar aja. Dan kalaupun dia sedang memasukkan toksiknya yang gitu kan, ada soalnya kayak gitu, saya nggak menanggapi itu dengan pahit hati atau kesel atau apapun. Saya cuma bilang, ya terserah dia deh, namanya dia yang punya duit ya, dia yang punya perusahaan, dia yang punya duit, terserah dia deh. Saya yang harus saya lakukan hanya melakukan yang terbaik aja di pekerjaan saya gitu loh. Jadi orang tersebut tidak akan bisa mencuri kebahagiaanmu, tidak akan bisa mencuri posisimu. Jadi perkuat aja posisinya, perkuat kuda-kudanya di minggu ini ya. So apapun yang masuk, kalau itu berupa hal yang jelek, yang negatif gitu, digusah-gusah aja ya, nggak usah ada lagi gitu di kehidupan kalian. Oke. Dan kartu yang menyertainya adalah The High Priestess. Tetap kok, apa yang menjadi bagian kalian tidak akan bisa tercuri. Seriously, kalau saya percaya itu, yang menjadi bagian saya, rejeki saya, jodoh saya, tidak akan bisa tercuri. Kalau bisa tercuri atau diambil atau digeser, itu berarti emang bukan buat kita. Nah, nanti adalah bagian kita. Kalau bagian kita tuh adalah yang tidak bisa tercuri, yang tidak bisa diambil, karena memang The High Priestess atau semesta itu memang sedang berada di pihak kita di minggu ini. Jadi jangan takut tercuri ya, karena memang itu hilang, itu memang udah bukan rezeki gitu aja mikirnya ya. Oke. Dan ada traveling juga. Kalau saya sih ya minggu ini akan ada perjalanan ya. Walaupun gak jauh-jauh, di sini-sini juga, tapi kan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain secara harafiah, atau untuk beberapa dari kalian di minggu ini secara tersirat, perjalanan spiritual dan lain sebagainya. Dan itu bersama dengan orang yang memang berada di kehidupan kalian. Oke, Virgo, apapun itu perjalanannya ya. Tadi ada yang mau dilamar ya. Ada Virgo yang nunggu lamaran ya. Semoga saja pilihannya memang tepat ya. Kalau itu pilihan kalian. Kalau pilihan semesta pasti tepat. Tapi kalau pilihan manusia belum tentu ya. The Empress Virgo lagi ya. Bagus lagi posisinya. The Empress-nya 2 kali. Berarti memang confirm ya, posisi kalian di minggu ini memang bagus. Ada pilihan, ada perjalanan.
Jadi nggak usah khawatir segitunya. Kalaupun ada beban berat yang masih harus dibawa-bawa, taruh dulu bebannya. Kemudian manifestasikan segala keinginan kalian dan wujudkan itu dalam visualisasi dan dalam kehidupan nyata, lakukan step-stepnya. Oke, dan ya minggu ini cukup menyenangkan untuk dilalui ya Virgo. Oke. Ya tuh ada yang bilang yes or no Mbak Lucy, yes or no, yes or no. Ntar dulu nih. Yes or no melulu, heran saya. Oke, yes or no ya. Oke. Silahkan pertanyakan yes or no jawabannya. Page of Cup. Yes. Jawabannya yes, yes. Penuh cinta lagi. Oke, so beberapa kartu dari Oceanic Tarot saya buka. 3 aja ya. Activity, oke, banyak aktivitas di minggu ini. Mau kerjaan kayak mau apapun itu, banyak aktivitas. Tentu saja, udah 2 nih. Oke, kalau 2 saya baca dua-duanya. Trust, ya trust, percaya bahwa takdir kalian yang ditulis itu udah luar biasa. Jangan seuzon sama semesta, apalagi seuzon sama sang pencipta yang nulis cerita tersebut, cerita hidup ya. Tetap yang baik-baik yang dipikirkan. Kemudian ada proposal. Oh, ada yang mau dilamar ini. Aduh, seneng. Saya ikut bahagia. Dan kalau memang ada undangannya, boleh diundang. Siapa tahu saya bisa datang. Ya mungkin bukan bulan ini ya, karena proposalnya baru sekarang. Ada yang diajak nikah dan lain sebagainya. Virgo ya. Oke, saya ikut berbahagia. Tapi proposal ini bukan cuma tentang percintaan aja. Kalaupun tadi strongly ada the lovers ya. Ini proposal ini juga bisa tentang karir dan bisnis serta keuangan kalian ya. Oke, so pesan dari Angels Guide minggu ini sebagai penutup. Oke, lah. Kenapa jadi segambreng pesennya? Yang terbalik banyak ini. Ya 4. Ya udahlah 4-4-nya saya bacain ya. Saya biasanya nggak suka ya nggak, saya sukanya ganjil, tapi karena ini flipnya bersamaan, jadi saya jadiin 1 aja. Ini anggap 1 tapi ada 4 pesannya. Yang pertama, trust the universe. Tadi udah dibilang ya, percayakan saja kepada sang pencipta yang menuliskan cerita hidup kalian. Jangan seuzon, jangan berpikir buruk, atau masukan yang positif-positif aja di kehidupan kalian. Yang penting percaya bahwa cerita hidup kalian sudah ditulis sedemikian rupa jadi hal yang baik di dalam kehidupan kalian. Oke. Kemudian ada ease and grace ya, yang baik-baik akan datang di dalam kehidupan kalian minggu ini ya. Ada grace, ada anugerah terindah yang pernah kumi. Kok jadi nyanyi saya? Anugerah terindah ya. Oke. Kemudian ada take charge and action. Jangan diem-diem baik. Tadi kan udah saya bilang, tulis dulu, setelah itu visualisasikan, setelah itu action. Sekecil apapun action. Oke. Action itu adalah melakukan hal-hal baik yang menjadi bagian kalian di dunia ini gitu. Contoh, saya bisa nyontohin diri sendiri aja. Contoh, saya bikin YouTube ini, saya nggak peduli ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, tetap saya bikin. Dan terus menerus saya bikin sejak 3 tahun yang lalu, karena ya ini yang saya mau, dan ini passion saya, dan ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi continuity aja. Resultnya bagaimana? Kasih aja ke semesta, lempar aja ke semesta. Kalau itu hal baik, itu akan mendatangkan kebaikan kok ke dalam diri kalian. Jadi nggak perlu dicemaskan juga ya. Kemudian ada romance and connection. Oh, udah pasti ya minggu ini ya, romance and connection strongly banget ini Virgo ya. Asik deh yang mau ketemu dengan seseorang, yang mungkin LDR, yang mungkin punya rencana untuk liburan dan lain sebagainya bersama yang tersayang. Wow, itu luar biasa. So, my dear Virgo, ternyata minggu ini adalah minggu yang menyenangkan. Saya juga ikut senang, oke? So, tetap semangat, tetap berbahagia. Kita ketemu lagi hari Rabu untuk bacaan yang sama seperti zodiak lain ya, Virgo. Dan selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, seperti doa saya yang terbaik untuk kalian semua. Salam Light Angel and Love.
Bye.